Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mimin mau cari makan dulu, guys. Bab 1816 sampai bab 1820. Namun, Suetu jelas tidak mengkhawatirkan apapun. Keempat manusia serigala kini hanya menuruti perintah Li Fugui. Namun mereka tidak akan mendengarkan perintah orang lain sama sekali. Jadi, setelah Zhang Jingjing memberi perintah, keempat manusia serigala itu masih berdiri bergeming. Zhang Jingjing mengangkat kepalanya dan mengeluarkan ponselnya lagi. Setelah melakukan panggilan, dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Jangan khawatir, jika keempat manusia serigala ini menyerang manusia, bukankah kita semua sudah lama mati? Situasi. Saya terlalu malas untuk berbicara omong kosong lagi." Ketiga pilot itu bahkan tidak berpikir dua kali, langsung putar helikopternya. Terbang menuju kejauhan, saksikan helikopter itu pergi. Zhang Jingjing sangat cemas hingga dia menghentakkan kakinya. Dia mengerutkan kening, ada ekspresi agak marah di wajahnya. Pada saat ini, suara Li Fugui tiba-tiba terdengar dari jauh. "Ada apa? Apa aku tidak melihat helikopter ada di sini? Kenapa kamu pergi begitu saja?" Ketika semua orang mendengar suara Li Fugui, mereka menoleh untuk melihat. Saat ini, wajah Li Fugui bersinar dan dia berjalan menuju beberapa orang dengan tenang. Zhang Jingjing tidak punya waktu untuk bertanya lagi. Dia buru-buru mendatangi Li Fugui dan menceritakan segalanya tentang situasinya sekarang. Li Fugui sedikit mengernyit dan mengutuk dengan suara rendah. Pencuri anjing ini mengatakan bahwa manusia serigala tidak akan menyerang manusia. Tapi mereka masih bisa pergi. Tunggu, aku akan mengejar mereka. Li Fugui mengedarkan vitalitas dalam tubuhnya. Dia terbang ke udara dan mengikuti arah kiri helikopter. Tidak lama kemudian, Li Fugui mendekati helikopter. Setelah melihat helikopter terdepan, dia melangkah maju dan langsung masuk ke dalam helikopter. Saat Li Fugui memasuki helikopter, kedua pilot di helikopter itu tertegun sejenak. Salah satu pengemudi memandang Li Fugui dengan tidak percaya dan bertanya, "Kamu, bagaimana kamu bisa masuk?" Li Fugui tersenyum dan meletakkan tangannya di bahu kedua pengemudi itu, dan berkata sambil tersenyum, "Kamu pergi dulu, jangan khawatir tentang bagaimana saya bisa masuk. Sekarang berbalik dan pergi ke tempat Anda berada. Setelah mendarat, tarik kami semua, dan kemudian kami dapat kembali dengan gembira." Pengemudi di sebelah kiri gemetar. Apa yang terjadi kali ini? Sungguh sulit dipercaya bagi mereka. Perasaan ini seperti mimpi, dan mimpi buruk. Dengan hati-hati melihat kembali ke Li Fugui, pengemudi itu dengan sedih berkata kepada Li Fugui, "Tuan, bukannya kami tidak ingin kembali. Kuncinya adalah Anda juga tahu bahwa ada manusia serigala di sana. Dan tidak semuanya ada di sana. Hanya ada 4 manusia serigala. Katakan padaku, dalam hal ini, jika kita mendarat dan dimakan oleh manusia serigala, dengan siapa kita akan meminta alasan?" Li Fugui melepaskan tangannya dan berkata terus terang, "Pertama, aku berjanji itu manusia serigala tidak akan memakanmu. Kedua, kali ini kami akan dikirim ke lokasi yang sesuai dengan aman. Masing-masing dari kalian berenam akan menerima 500.000 koin saus elang. Ketiga, jika kamu tidak pergi, haha, sejak itu saya bisa masuk ke dalam helikopter Anda tanpa ada yang menyadarinya. Lalu saya bisa melumpuhkan semua helikopter Anda tanpa ada yang menyadarinya dan mendaratkannya di es dan salju. Bagaimana saya harus memilih? Kalian harus memikirkannya dengan hati-hati." Setelah Li Fugui selesai berbicara, kedua pengemudi itu tidak punya pilihan. Keduanya saling memandang. Pengemudi terdepan hanya bisa berkata sambil meringis, "Baiklah, kami akan mendengarkan Anda, Tuan. Tetapi Tuan, setelah waktu ini berlalu, Anda harus melindungi keselamatan kami. Apapun yang terjadi,
Anda tidak boleh membiarkan hal itu terjadi. Kami terluka, saya masih punya istri dan anak di rumah, saya. Dengarkan pihak lain mengatakan omong kosong yang tidak berguna ini. Li Fugui menyembunyikan senyuman di wajahnya. Dia berkata dengan dingin, "Mengapa saya berbicara begitu banyak omong kosong tentang Anda? Anda akan melakukan apapun yang saya minta. Jika Anda mengatakan omong kosong lagi, percaya atau tidak, saya akan mengusir Anda dari helikopter sekarang dan saya akan menerbangkannya." Helikopter kembali. Dua wajah semuanya putih, dewasa ini, bahkan jika itu adalah Daoshan. Mereka hanya bisa gigit jari dan memanjat, lagi pula. Jika mereka merangkak, mereka dapat bertahan beberapa menit lebih lama. Tetapi jika mereka tidak merangkak, mereka mungkin akan mati sekarang. Mari kita bicara tentang Zhang Jingjing dan lainnya. Berdiri diam, matanya memandang melalui air musim gugur ke kejauhan. Suetu dengan ragu-ragu bertanya kepada Hua Duo, "Direktur, apakah menurut Anda Kapten dapat mengejar helikopter itu kembali?" Pada saat ini, Helikov berbisik di sebelahnya, "Tidak mungkin, tidak peduli seberapa cepat seseorang, dapatkah dikatakan bahwa dia bisa mengejar helikopter?" Hua Duo tersenyum tipis. Dia masih percaya penuh pada Li Fugui. Jadi, mendengar percakapan keduanya, Hua Duo hanya bertanya dengan enteng kepada Suetu, "Kamu sudah lama mengikuti Fugui. Adakah yang ingin dia lakukan namun belum berhasil?" Kemudian Suetu menjadi tenang. Anak laki-laki itu mengeluarkan sebatang rokok dari tubuhnya, menghisap 2 kali, lalu berkata, sambil tersenyum, "Itu benar." Suetu kemudian memusatkan perhatiannya pada 4 manusia serigala di sebelahnya. Saat anak ini melihat manusia serigala menatapnya sambil merokok dengan rasa ingin tahu, pikiran Suetu berubah. Jadi dia menyerahkan rokok di tangannya kepada manusia serigala di depannya, tersenyum padanya dan berkata, "Ini, rokok, kamu boleh ambil 1. Lihat, itu dia." Kata Suetu sambil menarik napas dalam-dalam. Dari rokok, lalu dia mengembuskan kepulan asap putih. Dia menyeringai pada manusia serigala dan berkata, "Bagus sekali, sangat memuaskan." Manusia serigala telah lama tinggal di hutan primitif sejak nenek moyangnya, dan sangat sedikit kontak dengan manusia rokok adalah. Selain itu, manusia serigala terinfeksi oleh kebiasaan binatang. Semua hewan penuh rasa ingin tahu terhadap segala sesuatu yang ada di dunia ini. Melihat Suetu merokok, manusia serigala itu benar-benar mengulurkan tangannya. Pemimpin bertubuh besar itu memegang rokok di tangannya, dan rasanya seperti sedang memegang tusuk gigi. Lalu dia dengan hati-hati memasukkannya ke mulutnya. Dia menyedotnya sedikit lebih keras. 2/3 sisa rokok mencapai posisi puntung dalam sekejap. Saat asap memasuki tubuh manusia serigala, di bawah rangsangan nikotin, Wu Dalang tiba-tiba menunjukkan ekspresi ekstasi. Saat asap putih keluar dari lubang hidungnya, Wu Dalang seperti membuka pintu menuju dunia baru. Dia memutar matanya, "Lalu tutup matamu." Dia menarik napas dalam-dalam dengan ekspresi kenikmatan di wajahnya. Setelah membuka matanya lagi, Wu Dalang kembali mengulurkan tangannya ke Suetu, lalu membuat gerakan merokok. Suetu sangat senang. Pertama, dia mengacungkan jempol pada Wu Dalang. Kemudian dia tersenyum pada Wu Dalang dan bertanya, "Bagaimana rasanya? Apakah rasanya enak?" Wu Dalang benar-benar mengangguk dan berkata, "Rasanya enak." Saat ini, Suetu benar-benar tercengang. Dia berbalik dengan cepat dan berteriak kepada Zhang Jingjing dan yang lainnya dengan terkejut, "Lihat, saya di sini. Apakah kamu mendengar saya?" Mereka benar-benar belajar berbicara bahasa kita. Dikatakan, Suetu menarik Wu Dalang beberapa langkah ke depan. Dia buru-buru berteriak kepada semua orang, "Cepat beritahu saya, ini keren." Wu Dalang menatap.
tajam ke saku celana tempat Suetu baru saja mengeluarkan rokoknya, dan berkata dengan keras, "Keren, keren." Dan lainnya juga terkejut. Mereka awalnya mengira bahwa orang yang ingin berkomunikasi dengan suku serigala hanya bisa menggunakan cara komunikasi unik suku serigala. Namun mereka tidak menyangka bahwa kini tampaknya manusia serigala tersebut juga bisa belajar bahasa manusia. Tepat ketika beberapa orang terkejut dengan hal ini. Tanpa diduga, Li Fugui memimpin 3 helikopter untuk mendarat. Wu Dalang sepertinya sudah kehilangan jiwanya, menatap dari dekat saku celana Suetu. Dia terus berkata, "Keren, keren." Suetu terkekeh, mengangkat kepalanya dan berkata kepada Wu Dalang, "Jangan senang sekarang, saat kita kembali, sepertinya aku akan membuatmu merasa baik." Mendengar ini, memahami maksud Suetu, dia mengangguk dan berkata, "Oke, keren." Saat ini, Li Fugui melompat keluar dari helikopter. Dia berkata terus terang kepada semua orang sambil tersenyum, "Bersiaplah, saya akan mengajak Wu Dalang dan yang lainnya untuk duduk di helikopter pertama." Tanpa diduga, Suetu tertawa dan berkata, "Kapten, biarkan aku bersama Wu Dalang." Li Fugui memandang Suetu dengan rasa ingin tahu dan bertanya, "Apa yang kamu lakukan dengannya?" Ekspresi muncul di wajah Suetu berkata dengan suara rendah, "Lihat ketinggian mereka. Agak ramai untuk masuk ke dalam helikopter ini bersamamu." Tanpa diduga, Zhang Jingjing di sebelahnya berkata, "Jangan biarkan Wu Dalang bersamanya." Li Fugui tidak tahu bahwa Suetu meminta Wu Dalang untuk merokok. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Mengapa?" Zhang Jingjing berkata sambil tersenyum, "Lupakan saja jika kamu tidak mendengarkanku." Pikiran Suetu berbalik dan dia tersenyum pada Li Fugui dan berkata, "Saya ingin mengajari Wu Dalang cara berbicara." Mata Li Fugui hampir jatuh dan dia bertanya dengan heran, "Apa katamu? Kamu menginginkan Wu Dalang mengikutimu? Bicara?" Suetu mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Tentu saja, lihat saja jika kamu tidak percaya padaku." Dan berkata kepada Wu Dalang, "Cepat katakan." Wu Dalang menatap saku celana Suetu dan berkata, "Keren." Melihat pemandangan ini, Li Fugui memiliki perasaan samar di hatinya. Dia membuang senyuman di wajahnya, mengarahkan pandangannya ke Suetu, dan bertanya, "Apa yang ada di saku celananya?" Setelah melihat ekspresi wajah Li Fugui, Suetu tidak berani menyembunyikannya, jadi dia mengeluarkan rokoknya dari saku celananya. Setelah Wu Dalang melihat sekotak rokok utuh, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak, "Keren, keren." Li Fugui setengah membuka mulutnya dan bertanya kepada Suetu dengan tidak percaya, "Suetu, kamu bajingan, sayang, kan?" Memberi Wu Dalang sebatang rokok, Suetu dengan cepat menjelaskan, "Saya tidak memberikannya atas inisiatif saya sendiri. Dia kebetulan melihatnya ketika saya sedang merokok, dan memintanya kepada saya, jadi saya memberikannya kepadanya." Otak orang kaya Li bekerja sangat cepat, manusia serigala merokok. Dia belum pernah melihat pemandangan ini sebelumnya. Sambil berpikir seperti ini, pada akhirnya, Li Fugui tidak bisa menahan rasa penasarannya dan mengambil rokok dari tangan Suetu, mengeluarkan sebatang rokok dan menyerahkannya kepada Wu Dalang di depannya. Saat Wu Dalang mendapatkan rokoknya, hal ini sama seperti sebelumnya. Sambil memegang rokok di antara kedua kakinya, dia membawanya ke mulutnya dengan sikap bermartabat. Lalu tarik napas dalam-dalam, hanya 1 gigitan. Rokoknya terbakar sampai ke puntungnya. Bersamaan dengan itu, Wu Dalang mengembuskan kepulan asap putih. Ekspresi kecil yang gembira itu membuat Li Fugui tercengang. Saya bahkan tidak berpikir untuk memukulinya sampai mati. Manusia serigala yang dibawanya sebenarnya tertarik dengan rokok. Terkejut,
Li Fugui berkata sambil tersenyum, Suetu, kamu benar-benar mampu. Kamu benar-benar membiarkan bawahanku menjadi kecanduan rokok. Suetu menyadari ada yang tidak beres. Dia buru-buru tersenyum pada Li Fugui dan menjelaskan, Kapten, jangan salah paham. Saya sebenarnya tidak ingin membuat mereka kecanduan merokok. Saya baru menemukannya secara tidak sengaja. Ngomong-ngomong, lihat seperti apa dia sekarang, manusia serigala ini, sepertinya sangat tertarik dengan nikotin. Li Fugui bosan. Jadi dia tersenyum pada Suetu dan berkata, kalau begitu, ikutlah denganku. Suetu menyeringai dan berkata, Kapten, apa maksudmu? Meskipun dia tidak menyelesaikan kata-katanya. Tapi Li Fugui mengetahui dengan jelas maksud kata-kata Suetu. Dia mengangguk sedikit dan tersenyum. Ya, saya ingin belajar dan melihat apa lagi yang dilakukan manusia serigala ini. Hua Duo melihat ini, dia memandang Li Fugui tanpa daya. Sambil sedikit mengernyit, dia berkata, aku sedang berbicara tentang kekayaan, kamu sudah muak. Apakah menyenangkan menindas manusia serigala? Lagi pula, apakah kamu masih ingin mengalahkan mereka di masa depan? Jika mereka mengikutimu di masa depan, apa yang terjadi dengan sebatang rokok di tangannya di jalan? Li Fugui melambaikan tangannya dan berkata, tidak apa-apa, haha, aku hanya bercanda dengan mereka. Dan Wu Dalang, siapa telah selesai merokok, berkata, dia tidak bisa berhenti berteriak, keren, keren. Li Fugui mengutuk Wu Dalang dengan santai, keren sekali, kamu akan ketagihan jika merokok terlalu banyak. Ayo pergi kembali dulu, ucapnya. Li Fugui membawa 4 manusia serigala, termasuk Wu Dalang dan Ye Tailang, ke dalam helikopter. Itu bisa saja sebuah helikopter pengangkut yang membawa sekitar 20 orang. Setelah menjejali 4 manusia serigala, ruangnya jelas tidak cukup. Berdiri di palka helikopter, Li Fugui awalnya berencana untuk menaiki 2 helikopter lainnya di belakang. Tapi dia mengira hanya dialah yang bisa berkomunikasi dengan keempat manusia serigala ini. Selain itu, manusia serigala belum pernah naik helikopter. Jika keempat manusia serigala itu berada di luar miliknya kendalinya, mereka akan melakukan kekerasan di helikopter. Jika dia bangkit, keempat manusia serigala yang akhirnya dia bawa kembali dari hutan mungkin akan jatuh dan mati. Tidak ada pilihan. Dia hanya bisa membawa Suetu dan melompat ke helikopter. Di dalam kokpit, kedua pengemudi itu kesemutan. Saat helikopter lepas landas perlahan, kedua pilot mengirim Li Fugui ke bandara terdekat secepat mungkin. Dan Zhang Jingjing. Saat ini, transfer ke kota Nuoiwei juga telah dihubungi. Di helikopter, Suetu duduk di sebelah Li Fugui. Dia menatap keempat manusia serigala di depannya dan bertanya pada Li Fugui dengan beberapa keraguan. Kapten, jika kita mengambil kembali keempat orang ini, saya khawatir itu akan membuat orang panik, bukan? Li Fugui berkata dengan senyum tidak setuju. Panik? Apa yang perlu dikhawatirkan? Suetu berbisik. Pikirkanlah, manusia serigala pada awalnya adalah produk legendaris. Tapi sekarang kamu telah membawa mereka ke dunia nyata. Bagaimana mungkin orang tidak takut? Pertanyaan Suetu, dia baru saja mengeluarkan ponselnya dan mulai menelepon Gao Yunru. Lagi pula, apakah dia berjanji pada Elikov dan Eliza sebelum meninggalkan kabin? Dia harus membiarkan Elikov kembali. Elikov awalnya adalah seorang pengusaha. Mampu menjadi orang terkaya di daerah. Tidak ada masalah dalam cara berbisnisnya. Saat ini, saya ingin dia menjadi orang terkaya lagi. Terus terang, yang diperlukan hanyalah sejumlah uang. Dengan pemikiran ini, tunggu saja sampai panggilan tersambung. Gao Yunru terkejut dan bertanya sambil tersenyum, Fugui, mengapa kamu ingat untuk menelepon saya? Apakah kamu akan segera kembali? Li Fugui berkata sambil tersenyum. Baiklah,
saya mungkin akan bisa pulang dalam 3-5 hari. Gao Yunru mengira Li Fugui akan bisa pulang hari ini atau besok. Hasilnya tidak terduga, orang ini tidak akan kembali selama 3-5 hari lagi. Kecewa, Gao Yunru bertanya ragu-ragu, "Kalau begitu, telepon saya, apakah Anda punya hal lain?" Li Fugui juga tidak menyembunyikannya. Dia berkata kepada Gao Yunru dengan sedikit malu, "Saudari Gao, kamu tahu, ketika aku meneleponmu, selain merindukanmu, itu hanya masalah bisnis." Gao Yunru berkata dengan tidak senang, Ayolah, kamu masih merindukanku. Coba kulihat, kamu melakukannya murni untuk urusan bisnis. Katakan padaku, berapa banyak yang ingin kamu tanyakan padaku kali ini?" Demi dia, Li Fugui tidak bisa terus menyembunyikannya. Dia berkata terus terang kepada Gao Yunru, "Itu saja, saya bertemu dengan seorang teman di luar negeri, dan bisnisnya sekarang menghadapi kebangkrutan. Saya pikir jika memungkinkan, Anda dapat memberi saya 10 miliar terlebih dahulu jika Anda mau." Hari ini perusahaan farmasi Guiro, hal ini tidak lagi sama seperti sebelumnya. Selain itu, Sihai Medicine terintegrasi ke dalamnya. Jangankan 10 miliar, 100 miliar pun bisa dikeluarkan. Tetapi, Gao Yunru adalah seorang pengusaha peduli dengan keuntungan. Dia tahu bahwa meskipun perusahaannya menghasilkan banyak uang setiap hari, dia tidak bisa membuang uang begitu saja seperti Li Fugui. Dan harganya 10 miliar, hanya untuk berada di sisi yang aman. Gao Yunru kemudian bertanya dengan serius kepada Li Fugui, "Fugui, beritahu saya dulu, untuk apa 10 miliar ini? Juga, apakah Anda berencana untuk berinvestasi, atau Anda berencana untuk memberikannya langsung kepada orang lain?" Li Fugui berkata terus terang, "Itu benar, investasikan." Gao Yunru terus bertanya, "Industri macam apa yang dimiliki pihak lain? Selain itu, Anda baru saja mengatakan bahwa dia akan bangkrut. Apa yang terjadi?" Li Fugui tidak tahu apa-apa tentang bisnis. Sekarang dihadapkan pada pertanyaan Gao Yunru, dia berkata dengan malu, "Saudari Gao, kamu juga tahu bahwa aku tidak tahu banyak tentang masalah bisnis. Tidak apa-apa, jika kamu merasa tidak nyaman di sana, aku bisa meminta bantuan keluarga anak." Berkata, "Kalian, apa yang bisa saya katakan kepada Anda untuk memahaminya? Tidak ada orang lain yang tahu berapa banyak uang yang dimiliki perusahaan kita sekarang. Bagaimana mungkin Anda masih belum mengetahuinya? Pertimbangkan, jika itu investasi, 10 miliar bukanlah jumlah yang kecil. Jika kita kehilangan uang, kita akan patah hati." Li Fugui berpikir sejenak. Dia juga tahu bahwa tidak mudah bagi Gao Yunru dan yang lainnya untuk menghasilkan uang di desa sekarang. Lagi pula, dia tidak khawatir tentang menghasilkan uang sebanyak itu. Pada dasarnya, ini dijalankan oleh Gao Yunru, Yu Qingqing dan lainnya. Pikirkan ini, Li Fugui kemudian bercerita tentang berinvestasi di Elikov. Kemudian dia berkata kepada Gao Yunru, "Saudari Gao, inilah yang terjadi. Jika uang ini nyaman bagi Anda, saya akan meminta Elikov untuk menghubungi Anda ketika kami tiba di bandara. Akan mencari Tuan Mingjing atau keluarga Childe, saya pikir mereka seharusnya bisa mendapatkan 10 miliar. Gao Yunru akhirnya mengerti apa yang dipikirkan Li Fugui. Orang ini, di mana investasinya, jelas dia ingin menciptakan orang kaya raya. Setelah meluruskan pikiranku, Gao Yunru bertanya dengan serius kepada Li Fugui, "Fugui, bisakah kamu memberitahuku mengapa kamu begitu baik kepada pria ini?" Saat ini, Li Fugui tersenyum canggung, "Tidak apa-apa, aku hanya..." Sebelum Li Fugui bisa berkata apa-apa, setelah selesai, Suetu dengan santai berkata dari samping, "Kakak ipar,
Elikov memiliki seorang putri cantik. Dalam satu kalimat, semua masalah terpecahkan. Gao Yunru awalnya tercengang. Lalu dia bertanya pada Li Fugui sambil setengah tersenyum, "Fugui, beritahu aku hari ini, betapa cantiknya gadis ini." Meskipun dia tidak ingin Gao Yunru mengetahui hal semacam ini, tapi Li Fugui juga mengerti di dalam hatinya, sangat tidak mungkin menyembunyikan beberapa hal dari Gao Yunru. Setelah memikirkan hal ini, Li Fugui kemudian berkata dengan serius kepada Gao Yunru, "Saudari Gao, jangan salah paham tentang masalah ini. Saya tidak punya pilihan saat itu, Putri Elikov adalah Raja Serigala. Setelah kami datang ke sini, kami dikelilingi oleh klan serigala. Agar tidak kehilangan nyawa kecil ini di es dan salju, aku tidak punya pilihan selain membuat kesalahan. Ngomong-ngomong, saat aku kembali kali ini, aku akan membawa kembali 4 manusia serigala. Saat kamu melihat mereka, kamu akan melakukannya, aku tahu." Gao Yunru telah mengikuti Li Fugui dari awal hingga sekarang. Bagaimana mungkin dia tidak tahu siapa Li Fugui? Lebih-lebih lagi, apa yang akan terjadi jika pria sebaik Li Fugui memiliki beberapa wanita di sekitarnya? Jadi, sebelum Li Fugui selesai berbicara, Gao Yunru bertanya pada Li Fugui dengan prihatin, "Fugui, bagaimana kabarmu sekarang? Apakah kamu baik-baik saja? Manusia serigala ini tidak menyakitimu, kan?" Li Fugui berkata sambil tersenyum percaya diri, "Saudari Gao, jangan khawatir, hanya ada sedikit orang di dunia ini yang ingin menyakitiku." Gao Yunru perlahan-lahan melepaskan hatinya yang menggantung. Dia merenung sejenak, kemudian dia berkata dengan serius kepada Li Fugui, "Fugui, setelah mendengarkan kata-katamu tadi, aku mengerti apa yang kamu pikirkan. Yah, aku baru saja mendiskusikannya dengan Xiuling, Qingqing, Bailin dan yang lainnya 2 hari yang lalu. Jika tidak apa-apa, jika demikian, kami berencana untuk membuka pasar luar negeri. Grup farmasi kami sekarang telah mulai beroperasi. Berdasarkan resep yang Anda berikan sebelumnya, kami telah menyiapkan beberapa butiran obat Tiongkok yang dipatenkan. Karena Anda sudah memiliki sumber daya di sana, biarkan aku dan Ai pergi. Tuan Likov akan mendiskusikannya secara langsung. Jangan khawatir, aku berjanji akan menjadikannya pengedar narkoba terkaya di sana. Untuk 10 miliar, menurut saya lebih baik tidak memberinya terlalu banyak dulu. Kalau saya pergi, saya akan memberinya investasi 5 miliar dulu." "Kamu kalau begitu," dengan kata-kata Gao Yunru, hati Li Fugui yang menggantung benar-benar lega. Dia tersenyum dan berkata, "Baiklah, Saudari Gao, aku akan meninggalkanmu dengan masalah ini. Ngomong-ngomong, jangan beritahu Xiuling dan Qingqing tentang aku dan Eliza dulu." Gao Yunru berkata sambil terkikik, Apakah kamu masih takut?" Li Fugui berkata terus terang, "Bukannya aku takut, kuncinya adalah aku merasa malu." Gao Yunru berkata terus terang, "Jangan khawatir, mulutku bukan ikat pinggangku." Dan Gao Yunru mengobrol sebentar. Li Fugui bertanya bagaimana keadaan keluarganya. Setelah menutup telepon, Li Fugui memandang Suetu dan bertanya sambil setengah tersenyum, "Saudaraku, mulutmu bagus sekali. Seperti apa ikat pinggangmu? Menurutku seperti itu mulutmu." "Nenek, kakimu jelek sekali." "Ya, ketika kamu berbicara seperti ini, apakah kamu tidak takut aku akan merobek mulutmu?" Setelah mendengar ini, Suetu menundukkan kepalanya dan menahan senyuman. "Kapten, saya salah." Dia baru saja selesai berbicara. Tanpa diduga, Wu Dalang sedang membungkuk di sampingnya, menundukkan kepala, dan terus bergumam, "Rasanya enak, enak." Li Fugui mengerti di dalam hatinya, jika mereka ingin membawa Wu Dalang, Ma Tailang, Bai Tailang, Del ke dalam masyarakat manusia,
mereka hanya akan mengatakan bahwa ini tidak menyenangkan. Pikirkan ini, Li Fugui kemudian mulai berkomunikasi dengan 4 manusia serigala di depannya dengan cara manusia serigala yang unik. Setelah menjelaskan apa yang perlu mereka lakukan di masa depan dan apa yang harus mereka perhatikan, Li Fugui bertanya kepada ke-4 manusia serigala dengan serius, "Apakah kamu ingat semua yang baru saja aku katakan?" Ke-4 manusia serigala itu mengangguk satu demi satu. Li Fugui melanjutkan, "Satu hal lagi. Mulai sekarang, kamu harus mempelajari bahasa manusia kami, penjagal. Darah di depanmu adalah guru bahasamu." Dia mengangguk lagi. Li Fugui memandang Suetu dan berkata kepadanya kata demi kata, "Suetu, dengarkan aku sekarang. Persyaratanku tidak tinggi. Aku hanya berharap kamu bisa mengajari mereka dalam waktu sesingkat mungkin." Sepanjang hari berteriak, "Bagus sekali, mereka yang tahu bisa mengerti. Tapi mereka yang tidak tahu, mereka mengira kita membawa beberapa gangster," kata Suetu dengan mulut setengah terbuka. Dia tampak sedikit malu dan berkata, "Kapten, bukankah memalukan bagi saya untuk mengajari mereka cara berbicara bahasa manusia?" Li Fugui tampak sedikit tidak senang dan berkata, "Izinkan saya bertanya, kapan saya pertama kali kembali? Bukankah kamu memberitahuku bahwa manusia serigala dapat berbicara?" Suetu mengangguk. Li Fugui terus bertanya, "Apakah Anda mengajari mereka kata pertama yang mereka ucapkan?" Suetu mengangguk lagi. Lihat situasi ini, Li Fugui terus tertawa dan berkata, "Kalau begitu, omong kosong apa yang ingin kamu katakan?" "Nenek, jika kamu tidak dapat menyelesaikan tugas ini, mari kita lihat apakah Xiao Chan akan putus denganmu saat aku kembali." Tapi izinkan aku memberitahumu, Xiao Chan berbeda dari gadis-gadis di sekitarku. Gadis-gadis di sekitarku ini semuanya adalah sosok yang kuat di hati Perdana Menteri. Tapi Xiao Chanmu, haha, gadis ini tidak akan memaafkanmu begitu saja." Fugui dengan ekspresi pahit di wajahnya. "Saudaraku, tolong berhenti membuat masalah, oke? Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Lagi pula, aku mengikutimu kali ini dan aku tidak pernah melakukan apapun yang menggoda orang lain." Li Fugui langsung menyela kata-kata Suetu. "Pertanyaan, izinkan saya bertanya. Sebelum kita kembali, bisakah kita mengajari mereka berbicara bahasa manusia?" Meskipun tindakan Li Fugui seperti melemparkan bebek kerak, tapi perkataannya sudah sampai pada titik ini, dan Suetu juga tahu bahwa dia harus setuju dan menyelesaikan masalah ini. Setelah beberapa jam terbang, setelah semua orang tiba di bandara, baru saja memasuki bandara, ke-4 manusia serigala menarik banyak pejalan kaki untuk menonton. Keamanan bandara juga bergegas keluar dan dengan cepat memblokir jalan di depan Li Fugui dan yang lainnya. "Tuan, bolehkah saya bertanya apa yang terjadi? Mengapa Anda membawa mereka ke tempat kami?" Li Fugui tidak menjelaskan. Sebaliknya, dia melirik bunga di sebelahnya. Huaduo melangkah maju dan mulai bernegosiasi dengan penjaga keamanan. Segera, penjaga keamanan mengetahui identitas Li Fugui dan yang lainnya, dan diberitahu bahwa ke-4 manusia serigala itu hanyalah aktor yang berpura-pura tampil di luar negeri. Satpam juga tidak bicara omong kosong. Lagi pula, semua orang memiliki penerbangan lanjutan dan datang menjemput saya. Belum lagi membawa manusia serigala, bahkan membawa dinosaurus ke bandara mereka. Itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka atasi setelah dibebaskan. Li Fugui pertama-tama meminta Suetu untuk membawa Huaduo dan Werewolf naik ke pesawat. Dia tetap di tempatnya dan berkata terus terang kepada Elikov, "Tuan Elikov, saya akan memberi Anda informasi kontak sekarang. Dalam 2 hari terakhir, pihak lain mungkin akan menghubungi Anda secara langsung. Berapa banyak uang yang Anda butuhkan?
Anda berencana berbisnis, Anda dapat berkomunikasi dengan pihak lain. Selain itu, jika Anda menemui kesulitan di masa mendatang, Anda dapat menghubungi saya secara langsung. Juga, jika Anda masih berencana melakukannya musim panas mendatang, mata Elikov dipenuhi rasa terima kasih. Dia buru-buru berkata kepada Li Fugui, "Tuan Li, terima kasih banyak. Jangan khawatir, saya pasti akan mengikuti pengaturan Anda saat ini." Elikov sudah memiliki pemahaman baru tentang identitas Li Fugui. Dia pun perlahan-lahan keluar dari bayang-bayang putrinya sebagai Raja Serigala. Ya, putrinya pergi mengejar kehidupan yang diinginkannya. Jika dia masih rela terjatuh karena hal semacam ini, entah sampai kapan dia akan terus terjatuh. Setelah Li Fugui menyelesaikan semuanya di sini, dia akhirnya naik pesawat ke kota Nuoewe. Tapi kali ini sebelum kembali, Li Fugui menghubungi nomor telepon Neti terlebih dahulu. Biarkan mereka mengatur kendaraan pengangkut besar terlebih dahulu. Lagi pula, sebelum manusia serigala mempelajari bahasa manusia, jika dia membawa orang-orang besar ini ke masyarakat beradab tanpa ragu-ragu, dia mungkin akan membawa masalah yang tidak perlu pada dirinya sendiri. Malam itu, Li Fugui dan rombongannya tiba di kota Nuoewe. Karena Neti sudah melakukan pengaturan terlebih dahulu, setelah pesawat mendarat, sebuah truk pengangkut berukuran besar langsung menuju ke Palka, tempat pemuatan barang bawaan. Setelah Li Fugui mengarahkan keempat manusia serigala untuk naik kendaraan pengangkut, dia juga memasukkan Suetu ke dalam kendaraan pengangkut. Jam 12 malam, kelompok itu kembali ke kastil. Beberapa hari lagi, Li Fugui tahu berapa banyak energi yang dia habiskan. Awalnya, dia tidak akan merasa lelah meskipun dia tidak tidur selama beberapa hari. Tapi kali ini, saat dia memasuki kamar, dia merasa mengantuk. Jika sebelumnya, Li Fugui pasti sangat ingin pergi tidur dan istirahat. Tapi kali ini dia belum bisa buru-buru tidur, kembali ke kastil kali ini. Li Fugui terutama memiliki dua hal yang harus dilakukan. Hal pertama adalah segera menggunakan Yuanshi yang dibawanya untuk berlatih. Hal kedua adalah mengintegrasikan keempat manusia serigala ke dalam masyarakat manusia secepat mungkin, dan pada saat yang sama, menemukan beberapa vampir untuk mengubah manusia serigala. Untungnya, kedua hal ini tidak terlalu sulit baginya. Jadi Li Fugui tidak merasakan banyak tekanan. Pada saat yang sama, Tianshan Utara, puncak Wang Tian. Chang Qiong, pemimpin sekte Tiangang, duduk di singgasana pemimpinnya. Di bawah ini, Tian Kuixing, kepala utusan bintang 36 dari sekte Tiangang, dengan cermat melaporkan status keuangan sekte Tiangang tahun ini. Setelah laporan selesai, Tian Kuixing berkata dengan sungguh-sungguh, "Sekte Guru, sekarang semua kreditor telah mulai menagih hutang ramuan tahun ini. Kami masih memiliki kekurangan total sebesar 56,5 miliar. Jika kami membayar kembali, kami tidak akan dapat membayarnya kembali untuk sementara. Jika kita berhutang sebanyak ini, sekte Tiangang kita kemungkinan besar akan menjadi sekte pertama yang masuk daftar hitam karena kita tidak punya uang untuk membeli ramuan. Selain itu, sumber daya ramuan kita akan sangat langka tahun depan." Selesai berbicara, pemimpin sekte Chang Qiong mengerutkan kening. Saat ini, dia baru menyadari keseriusan masalah ini. Semula sebulan yang lalu, keluarga Cao dan keluarga Nangong seharusnya sudah membayar premi secara penuh. Setelah Tian Kuixing melaporkan masalah ini pada awalnya, King Qiong sama sekali tidak memikirkan masalah ini. Karena sejak bekerja sama dengan keluarga Cao dan keluarga Nangong, kedua keluarga ini tidak pernah melakukan kesalahan selama ini dalam mengeluarkan premi asuransi. 30 miliar per tahun per keluarga, seringkali diserahkan kepada mereka sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran premi tiba.
Tapi tahun ini, ketika tiba waktunya untuk membayar premi, baik keluarga Cao maupun keluarga Nangong meminta mereka untuk memberi mereka tenggang waktu beberapa hari. Ketika Tian Kuixing memberitahu Chang Qiong tentang hal ini, dia mengusulkan untuk mengirim orang ke keluarga Cao dan keluarga Nangong untuk merebutnya dengan paksa. Namun Chang Qiong merasa agak memalukan bagi sekte Tiangang yang bermartabat untuk mengirim orang ke pintu untuk mengumpulkan premi secara paksa. Selain itu, mereka juga mengetahui bahwa serangkaian perubahan telah terjadi pada keluarga Nangong dan keluarga Cao tidak akan tersedia untuk sementara waktu, jadi itu adalah hal yang masuk akal. Jadi dia menolak lamaran Tian Kuixing. Biarkan Tian Kuixing memberi keluarga Cao dan keluarga Nangong rahmat beberapa hari lagi. Alhasil, urusan tersebut tertunda hingga saat ini. Melihat mereka semua dipaksa datang ke pintu oleh kreditornya. Jika mereka masih tidak bisa mendapatkan dua premi ini, sekte Tiangang mereka akan mendapat masalah besar tahun depan. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, Chang Qiong berkata dengan serius kepada Tian Kuixing, "Tian Kui, jangan khawatir tentang masalah ini. Keluarga Cao dan keluarga Nangong tidak pernah melakukan kesalahan dalam premi asuransi. Saya rasa mereka tidak akan melakukan kesalahan apapun kali ini. Mereka tidak akan memberi kita premi. Itu saja, hari ini, Sekte Beidou telah memberi kita ultimatum. Jika kita tidak dapat membayar biaya ramuan itu kepada mereka dalam waktu 3 hari, Sekte Tiangang kita akan langsung dicatat dalam daftar hitam mereka pada saat itu. Dan, mereka tidak akan melakukannya. Beri kami ramuan lagi untuk tahun depan." Selain Sekte Beidou, beberapa perusahaan obat yang memberi kami ramuan juga memberi kami ultimatum. Anda juga tahu, ya, jumlah orang di Sekte Tiangang kami telah meningkat selama bertahun-tahun, dan sumber daya obat mujarab menjadi semakin berkurang, dan sumber daya vitalitas semakin berkurang. Jika pasokan obat mujarab terputus, bagaimana kita bisa bertahan tahun depan? Apakah kita akan menonton Sekte Tiangang yang besar terkoyak karena tidak dapat mengumpulkan cukup uang untuk membeli obat mujarab? Pada saat ini, Tiangang Sing berdiri dan menyarankan, "Sekte Guru, mari kita mengambil tindakan sesegera mungkin. Kirim saja 2 orang dan bunuh keluarga Cao dan keluarga Nangong secara langsung. Kita akan lihat apakah mereka akan membayar kembali premi asuransi kita." Chang Qiong merenung, meskipun metode ini memungkinkan, masalahnya adalah kita bermartabat. Jika kita mengirim utusan bintang ke rumah kita untuk secara paksa menagih premi asuransi, jika tersiar kabar, apakah kita masih akan kehilangan muka? Mendengar ini, Tian Jixing, yang duduk di bawah, berkata terus terang, "Sekte Guru, dibandingkan dengan kenyataan bahwa tidak ada obat ajaib, menurut Anda apakah lebih penting bagi kami mengirim orang untuk meminta premi asuransi, atau apakah masalah ini lebih penting? Datang untuk meminta premi asuransi tidak lebih dari rasa malu. Tetapi, jika tidak ada persediaan obat mujarab, beberapa obat mujarab yang kita miliki di gunung tidak akan mampu mendukung latihan para murid, kan? Jika ini terjadi dan beberapa sekte mengambil keuntungan dari situasi ini, Sekte Tiangang kita mungkin harus melakukannya, menghilang dalam sungai panjang sejarah." Qian Qiong menarik napas. Dia tahu, kata-kata Tian Jixing tidak mengkhawatirkan. Tapi sekarang, jika masalah ini tidak dapat diselesaikan, ini pasti akan berdampak besar di masa depan. Pikirkan sebelum dan sesudahnya. Chang Qiong kemudian memerintahkan Tian Yu dan Tianan, yang duduk di bawah, "Tuhan memberkati Tianan. Kalian berdua bawa anak buahmu turun gunung dan pergi ke rumah Cao dan rumah Nangong untuk memeriksa situasinya. Preminya 3. Jika mereka tidak dapat mengumpulkan semuanya dan mengirimnya ke gunung dalam beberapa hari, mereka semua akan hancur saat itu." Tian Yu dan Tianan berdiri. Keduanya hendak pergi. Tanpa diduga,
Ada murid yang keluar dari pintu, setelah berlutut di depan langit. Murid itu buru-buru berkata, melapor kepada Master Sekte. Utusan bintang Sekte Iblis Duniawi meminta audiensi. Utusan bintang dan Chang Qiong yang hadir cukup terkejut. Mereka saling berpandangan satu sama lain, tidak ada yang tahu mengapa penduduk setempat ada di sini sekarang. Untuk mengetahui, Diren adalah kepala utusan bintang 72 dari Sekte Disa. Statusnya berada di urutan kedua setelah leluhur Sekte Disa dan 3 tetua penjaga. Lihat saja dari sudut pandang ini, saat masyarakat lokal datang ke Sekte Tiangang kali ini, apa yang mereka sampaikan tentu bukan hal yang sepele. Sambil memikirkan hal ini, Chang Qiong berkata terus terang kepada orang-orang di depannya, pergi dan bawa dia masuk. Murid ini baru saja berbalik dan keluar. Tian Kuixing kemudian bergumam dengan suara rendah, Master Sekte, apakah menurut Anda Sekte Disa pernah mengalami hal yang sama seperti kita? Sejauh yang saya tahu, Sekte Disa berselingkuh dengan keluarga Lu dan keluarga Hu di ibu kota. Singkatnya, pemimpi yang terbangun, Tiangang Sing dan orang lain yang hadir buru-buru berkata, jika Anda berkata demikian, Sekte Disa pasti mengalami kesulitan sekarang. Tampaknya 9 dari 10 memiliki pengalaman yang sama dengan kita. Tian Xianxing berkata, tidak mungkin. Apakah 4 keluarga besar gila bisakah mereka berkumpul dan menolak membayar premi? Tahukah Anda, kami di sini untuk melatih bakat mereka dan melindungi keluarga mereka. Jika 4 keluarga besar dalam bahaya, siapa yang akan membantu mereka menghadapinya? Pasti tidak akan melakukan hal semacam ini. Sampai saat ini, Chang Qiong hanya melambaikan tangannya dan berkata, mohon bersabar sebentar. Kita akan tahu apa masalahnya saat penduduk setempat tiba. Penduduk setempat dibawa ke aula utama, setelah memasuki pintu. Penduduk setempat mula-mula membungkuk ke langit. Kemudian dia berdiri dan menyapa para bidadari yang hadir. Pertukaran basa-basi singkat. Setelah penduduk asli itu duduk, dia langsung ke pokok permasalahan. Dengan ekspresi agak malu di wajahnya, dia bertanya dengan suara rendah kepada Qian Qiong, yang duduk di depan, Tuanku, saya di sini kali ini dan saya ingin menanyakan sesuatu. Jika Anda merasa nyaman, bisakah Anda memberi saya jawaban? Bersambung,